Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifiani Kurniati, mahasiswa Magister Teknologi Informasi tahun 2019 Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah saya kerjakan mengenai literatur review dengan judul Penerapan Kerangka Kerja Arsitektur Perusahaan Enterprise Architecture Framework dalam penyelarasan strategi bisnis dengan teknologi informasi. Yang pertama, tujuan saya melakukan literatur review ini adalah yang pertama, mengetahui sejauh mana penggunaan Enterprise Architecture Framework atau yang lebih dikenal dengan EA Framework dalam penyelarasan strategi bisnis dengan teknologi informasi. Kemudian tujuan saya yang kedua yaitu mengetahui perbandingan beberapa Enterprise Architecture atau EA. Di sini saya batasi untuk EA-nya itu ada 3 jenis EA, yaitu Zahman, TOGAF, dan VEAF dalam penyelarasan strategi bisnis TI perusahaan. Kemudian sebelum kita masuk ke metodologi literatur reviewnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit cuplikan mengenai EA atau Enterprise Architecture itu sendiri. Untuk fungsi dari EA itu, kita tahu bahwa EA ini berfungsi untuk menyelaraskan strategi bisnis dengan strategi teknologi informasi agar dapat mendukung tujuan bisnis perusahaan tersebut. Kemudian ini di sini saya mengambil EA-nya itu ada 3. Yang pertama, sebenarnya ada banyak Enterprise Architecture ini, tetapi di sini saya hanya membatasi 3 jenis EA. Yang pertama itu Zahman, kedua TOGAF, kemudian yang ketiga VEAF. Dari semua Enterprise Architecture ini, outputnya itu yaitu cetak biru atau blueprint dari strategi sistem informasi atau teknologi informasi. Seperti kita tahu tadi di awal bahwa EA ini berfungsi untuk menyelaraskan strategi bisnis perusahaan dengan strategi sistem informasi maupun teknologi informasi yang akan dibangun ke depannya. Jadi output dari EA ini adalah blueprint dari strategi SI maupun TI-nya. Untuk mengetahui seberapa jauh penggunaan EA atau bagaimana fungsi EA itu memberikan value added ke perusahaan, kita lihat dari 12 kriteria pembanding dalam menggunakan EA. Karena EA tadi ada bermacam-macam, jadi kita melihat dari 12 kriteria ini manakah EA yang patut atau dapat diadopt untuk membangun enterprise architecture perusahaan. Yang pertama yaitu taksonomi komplit, kemudian proses completeness, kemudian yang ketiga reference model guidance atau panduan model referensinya yang digunakan untuk menyusun strategi SI maupun TI-nya. Kemudian yang keempat ada practice guidance, bagaimana panduan praktis untuk menyusun EA itu sendiri. Kemudian maturity modelnya, biasanya di sini tingkat kematangannya itu dilihat dari seberapa mature penggunaan sistem informasi di perusahaan itu. Kemudian ada bisnis fokusnya, kita lihat dari fokus bisnisnya itu apa, kemudian baru kita tetapkan kita menggunakan EA apa. Kemudian ada guidance dari tata kelolanya sendiri, kemudian guidance partitioningnya, kemudian ada prescriptive catalog, ada vendor neutrality, seberapa jauh kita menggunakan EA ini tanpa harus ketergantungan dengan vendor dari EA-nya itu. Kemudian ada information availability, sejauh mana ketersediaan informasi yang dapat diperoleh dengan penggunaan EA. Kemudian yang terakhir ada time to value. Kita di sini melakukan literatur review itu dengan 2 metode. Yang pertama dengan menggunakan research question
atau pertanyaan penelitian. Di sini saya menggunakan 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama untuk RQ1, apa saja penelitian terkait Enterprise Architecture atau EA Framework itu sendiri. Kemudian yang untuk RQ2-nya, research question yang keduanya, bagaimana perbandingan penerapan Enterprise Architecture atau EA Framework itu termasuk kekurangan dan kelebihan masing-masing framework tersebut dalam penyelarasan strategi bisnis dengan teknologi informasinya. Kemudian yang metode yang kedua yaitu saya mencari literatur yang terkait dengan research questionnya tadi, dengan mencari jurnal atau paper conference. Di sini rentang waktu yang digunakan yaitu antara 2015 sampai dengan tahun 2020. Dengan kata kunci ketika pencarian jurnal dan paper conference-nya itu Enterprise Architecture Framework. Pembahasannya yang pertama kita masuk ke apa saja penelitian yang research question pertama, apa saja penelitian terkait EA Framework itu sendiri. Tadi setelah melakukan searching jurnal dengan sumbernya, saya menggunakan 3, ada Science Direct, kemudian IEEE Explore, dan ResearchGate. Dari sejumlah paper atau jurnal yang ada di ketiga database jurnal itu, kemudian saya seleksi ada 15 yang relevan dengan apa yang ingin saya pelajari mengenai Enterprise Architecture Framework itu. Dari 15 itu, kemudian 15 paper itu tadi, kemudian saya ekstraksi dari jurnal maupun papernya itu. Ini ada 15. Dari 15 itu bisa dilihat rentang tahunnya antara 2015 sampai dengan 2019. Kemudian dari EA Framework-nya itu, karena tadi dibatasi oleh 3, yaitu TOGAF, Zahman, dan FEAF. Dari 15 ini yang menggunakan EA Framework-nya TOGAF ada 8 jurnal dan paper yang menggunakan EA Framework-nya TOGAF. Kemudian Zahman ada 4, FEAF-nya ada 3, kemudian ada 1 yaitu Government Architecture Framework. Ini untuk arsitektur di bidang instansi pemerintah. Biasanya yang ini Government Architecture Framework ini sudah kombinasi dari beberapa MA framework itu yang diselaraskan atau mendekati yang cocok dengan instansi pemerintah itu. Kemudian kita masuk ke research question yang kedua, yaitu bagaimana perbandingan penerapan EA Framework itu tadi dari ketiga EA Framework tadi, termasuk di sini termasuk kekurangan dan kelebihan masing-masing framework tersebut. Sebelum kita mengetahui bagaimana penerapan ketiga EA Framework tersebut, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana karakteristik ketiga EA Framework itu. Untuk yang pertama, Zahman ini biasanya ditekankan pada planning tool. Jadi bagaimana merencanakan blueprint dari sistem informasi yang akan disusun. Kemudian untuk TOGAF ini, jantung TOGAF ini ada di arsitektur development methodnya. Di sini TOGAF itu ada di proses developmentnya. Bisa juga dia fokus juga di planning, tetapi lebih menekankan pada proses developmentnya untuk yang TOGAF. Kemudian untuk yang FEAF ini menekankan pada proses planning dan communication toolnya. Untuk yang TOGAF ini bersifat open standard, open group, jadi banyak sekali perusahaan yang mengadop EA Framework TOGAF ini. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa
fokusnya di TOGAF ini ada di ADM, Architecture Development Method-nya. Kemudian memiliki tools untuk perencanaan dan proses yang lengkap. Jadi karena fokusnya pada siklus implementasi atau developnya, maka TOGAF ini guidance untuk proses implementasinya itu sangat lengkap. Kemudian yang kedua ini kita ke Zahman. Di sini ada matriks Zahman, ada yang kita kenal biasanya dengan 5W1H, what, how, where, who, when, dan why. Untuk karakteristik Zahmannya ini, kegunaan Zahman ini sangat terbatas. Perspektif view-nya itu kurang karena si Zahman ini lebih fokus ke perencanaan atau planningnya saja. Jadi dia untuk yang implementasi atau proses develop dari arsitekturnya itu tidak sedetail seperti TOGAF. Sebenarnya Zahman ini juga banyak juga diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Kemudian yang ketiga ada VF. Ini kita lihat ada matriks VF-nya lihat dari perspektif plannernya, ownernya, desainernya, buildernya, kemudian dari ada perspektif subkontraktornya. Untuk VF itu karakteristiknya, VF ini standar yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membangun arsitektur enterprise arsitekturnya. Kemudian yang kedua, VF ini perspektifnya lebih luas daripada Zahman maupun TOGAF. Di sini ada untuk tools yang dari perencanaan dan komunikasinya. Jadi lebih lengkap juga guidance-nya daripada yang Zahman. Kemudian dari 12 kriteria pembanding tadi ada yang taksonomi, time to value, vendor neutrality, dan lain-lain. Itu yang biasanya digunakan untuk membandingkan mana sih EA framework yang cocok diterapkan ke perusahaan. Jadi di sini ditetapkan dahulu masing-masing nilainya itu. Untuk yang pertama itu very poor atau kurang, kemudian diberi nilai 2 untuk inadequate, tidak memadai, kemudian kita beri nilai 3 untuk acceptable, dan very good untuk poinnya 4. Ini dari 12 kriteria pembanding tadi ada yang taksonomi komplit, proses completeness, reference model guidance, practice guidance, maturity model, dan sampai ke time to value-nya. Di sini untuk perbandingan ada yang Zahman, TOGAF, dan VF-nya. Untuk yang 4 ini yang very good tadi, 2 untuk inadequate, 3 acceptable. Jadi dari sini kita bisa melihat secara detail bagaimana perbandingan dari ketiga EA framework tersebut. Masing-masing EA framework ini ada kekurangan dan kelebihannya. Bisa kita lihat bahwa misalnya Zahman taksonominya itu dia lebih bagus daripada TOGAF maupun VF. Sedangkan di TOGAF itu prosesnya dia lebih bagus daripada framework Zahman maupun VF. Karena tadi TOGAF itu menekankan pada development methodnya. Kemudian untuk VF-nya kita lihat bahwa reference model guidance-nya. Jadi dia panduan bagaimana untuk penyusunan langkah-langkah penyusunan enterprise arsitekturnya itu dia lebih terperinci daripada TOGAF maupun Zahman. Kemudian untuk komponennya, perbandingan komponen dari ketiga frameworknya itu bisa dilihat dari
TOGAF dan VEAF keduanya sudah menyentuh ke arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknis maupun teknologinya. Sedangkan Zahman itu lebih ke how to planning dengan melihat sumber daya yang ada di perusahaan itu. Jadi untuk Zahman ini lebih terperinci di planningnya. Dari ulasan kedua research question tadi bisa kita ambil kesimpulan. Yang pertama itu masing-masing enterprise arsitektur itu memiliki kelebihan dan kekurangan ketika diterapkan dalam penyelarasan strategi bisnis dan teknologi informasi di suatu perusahaan. Bisa diingat lagi tadi bahwa dari kriteria pembanding yang 12 tadi, masing-masing framework itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kesimpulan yang kedua, pendekatan yang banyak diterapkan itu berdasarkan kondisi yang di atas dengan adanya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing EA framework itu, yaitu dengan blended metodologi, yaitu memilih bagian framework, kemudian memodifikasi, menggabungkan dan menyusun hasil kolaborasi tadi dari beberapa framework itu dengan disesuaikan dengan kondisi perusahaan itu. Jadi misalnya untuk planning, karena perspektifnya di Zahman itu lebih komplit, bisa kita pakai yang Zahman. Untuk yang TOGAF misalnya kita mau pakai di proses implementasinya. Kemudian untuk communication toolnya itu kita bisa mengadopsi VEAF. Jadi kita bisa blended antar ketiga framework itu. Ini studi literatur saya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.